yang halal yang bisa kita makan, ya, kita konsumsi. Oh, ini halal atau tidak, itu kita bisa mengetahui dari situ, dari kita belajar makanan halal. Nah, selain itu, kalau kita tidak tahu itu halal atau tidak, kita bisa bertanya kepada siapa loh? Nah, kepada boleh, kepada guru, kepada ulama, atau Pak Ustadz dan sebagainya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang makanan halal. Terus nanti apa toh tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan dari pembelajaran yang kali ini adalah yang pertama, melalui problem bahasa learning peserta didik itu dapat mendeskripsikan makanan halal dengan benar. Yang kedua, melalui problem bahasa learning peserta didik itu mampu melafalkan atau mengucapkan hukum makanan halal dengan benar. Yang ketiga, melalui belajar kelompok atau diskusi, nanti siswa atau kalian itu dapat mendeskripsikan macam-macam makanan halal dengan benar. Terus yang keempat, melalui kerja kelompok atau diskusi tadi, nanti kalian itu dapat mempresentasikan cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebuah video. Nanti silahkan diamati video yang Ibu putar ya. Ya, silahkan diamati videonya. Jadi dari video tadi kita sudah tahu ya, sedikit tahu tentang bagaimana dan apa itu makanan halal. Ya, di video itu ada anak yang memilih makanan di sebuah swalayan beserta dengan ibunya. Nah, dari sini dari video tadi atau dari cerita yang ada dalam video itu, dari sedikit pengertian itu saya mau ada sedikit game. Nah, nanti saya punya beberapa gambar. Di sini beberapa gambar ini nanti ada gambar makanan halal dan juga gambar makanan haram. Nanti silahkan yang saya tuh
tunjuk memilih satu gambar, ya, memilih satu gambar, yaitu gambarnya berupa gambar makanan halal, dan nanti saya ditempel di sini di papan tulis ini. Ya, jadi pilih satu gambar yang saya tunjuk, nanti pilih di sini, lalu ditempel di papan tulis. Siap? Ya. Oke, saya tunjuk Mas Fuad, coba ke depan. Ini satu makanan dari beberapa makanan ini karena banyak ya. Dipilih salah satu yang merupakan makanan halal, dan nanti saya pertanyaan itu gambarnya gambar apa? Boleh punya ada cara ini? Ini gambar apa, Mas? Oh iya, ini gambar ikan goreng. Ikan goreng itu makanan halal benar tidak, teman-teman? Silakan menunjuk. Saya tunjuk lagi ya. Siapa ya? Kira-kira Mbak Ainun. Coba Mbak Ainun ke depan, Mbak Ainun. Dari sekian gambar ini silahkan dipilih salah satu yang merupakan makanan. Ada yang tahu, teman-teman, ini gambar apa? Gambar apa? Benar tidak, Mbak? Ya, ini gambar udang. Udang itu masuk makanan halal, benar tidak? Ya, silakan mundur. Lagi ya. Saya tunjuk lagi Mas David. Silakan Mas David. Ya. Teman-teman, ini ada sebuah gambar yang ditempel Mas David. Ada yang tahu itu makanan apa? Ya, benar tidak, Mas? Ya, ini adalah sushi yang mungkin sekarang baru viral ya, baru terkenal. Makanan-makanan dari luar, dari mana biasanya? Ya, dari Jepang, ya itu sushi. Sekarang mundur, Mas. Satu lagi atau dua lagi ya, saya tunjuk lagi Mas atau Mbak ya. Mbak Afifah, coba Mbak Afifah ke depan. Coba Mbak Afifah, pilih salah satu di sini. Mana menurut Mbak Afifah? Yes, menurut Mbak Afifah mana makanan halal yang ditempel di papan tulis? Ada yang tahu ini gambar apa, teman-teman? Mie goreng. Oh iya, ini gambar mie goreng yang menurut Mbak Afifah itu adalah makanan halal. Betul tidak ya? Silakan mundur.
Ini gambar apa teman-teman? Babi. Babi itu menurut Mbak Felis, itu halal benar atau tidak? Tidak. Seharusnya dari babi itu apa? Oh, ini salah Mbak Felis. Saya cabut ya. Karena yang halal itu adalah kalau menurut teman-teman tamu, halal ini dari babi ini tidak masuknya di sini. Tapi apa? Dari tepuk tangan semuanya. Ya, jadi ini ada beberapa macam makan halal yang sudah dipilih oleh teman kalian dari sekian banyaknya gambar yang sudah disiapkan. Nah, jadi untuk pengertian makanan halal, saya jelaskan ya. Makanan halal adalah dari makan dulu. Makan itu apa? Tahu kita tuh setiap hari makan. Dan makan itu apa? Makan itu memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kita. Nah itu jadi kata halal. Jadi kita mau Islam, nek makan itu harus yang halal. Nah halal itu apa? Halal itu diambil dari bahasa Arab dari kata halal yang memiliki artinya diperbolehkan. Nah, jadi pengertian makanan halal itu sendiri merupakan makanan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan menurut Islam. Nah, selain istilah halal dalam Islam itu terdapat juga istilah thayyibah. Thayyibah itu yang artinya apa? Baik. Jadi kita seorang muslim atau orang Islam ketika memakan sesuatu itu harus memakan makanan yang halalan thayyiban. Halal dan baik. Tidak hanya halal tidak hanya baik tetapi juga halal dan juga baik ya. Nah, saya lanjutkan. Hukum makan halal pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah bagi manusia itu adalah mubah atau diperbolehkan. Sehingga hukum makanan adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayatnya 88 Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul yang artinya dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk memakan sesuatu yang halal dan juga baik seperti yang sudah dicantumkan dalam Quran surat Al-Maidah ayatnya 88. Nah, saya lanjutkan. Macam-macam makanan halal. Makanan halal itu banyak sekali macamnya. Nanti akan ada 4 di situ macam makanan halal. Yang pertama adalah halal dari segi zatnya. Jadi makanan halal dari zatnya itu adalah bahan dasar makanan itu sendiri halal. Nah, cirinya apa? Cirinya makanan halal dari zatnya, halal zatnya itu adalah satu makanan itu berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan. Jadi diperbolehkan menurut agama kita yaitu agama Islam. Yang kedua sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan di dalam hadis, ijma, qiyas, ulama. Terus yang ketiga, halal zatnya itu cirinya yang ketiga bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Karena semua makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau manusia
itu kudune bermanfaat bagi tubuhnya, dari pertumbuhan tubuh manusia itu sendiri. Terus yang keempat, tidak merusak badan. Selain badannya juga tidak merusak apa? Akalnya, pikirannya. Terus yang kelima, makanan itu tidak kotor. Orang tidak kotor, tapi juga tidak najis, tidak menjijikkan. Nek sesuatu makanan itu baik, tetapi menjijikkan, itu boleh tidak? Ya. Kita lanjutkan. Macam makanan halal yang kedua adalah halal dari cara memperolehnya. Kok cara memperolehnya ya? Iya. Jadi makanan itu dikatakan halal apabila proses memperoleh makanan tersebut dilakukan secara halal. Ya. Makanan halal bisa berubah menjadi haram. Karena apa? Karena cara memperolehnya. Contoh nih, makanan halal itu bisa berubah menjadi haram apabila diperoleh dari mencuri. Misalnya, makanan itu misalnya roti. Roti itu halal atau haram? Halal. Pada dasarnya roti itu halal. Tetapi karena roti ini kok hasil mencuri, jipuk gone kancane, jipuk gone tanggane, jadi roti ini tadi bisa berubah menjadi haram. Terus hasil riba. Nah, jadi roti ini atau makanan yang lain dibeli dari uang hasil riba, itu juga awalnya makanan yang halal bisa berubah menjadi haram. Terus hasil dari korupsi, duitnya soal duit korupsi. Nah, duit korupsi itu kan bukan hak kita kan? Nah, kok membeli sesuatu barang atau sesuatu makanan itu diambil atau dibeli dari uang hasil korupsi, jadi nanti makanan itu bisa berubah menjadi haram. Sampai sini paham? Ya, jadi macam yang kedua itu adalah halal cara memperolehnya. Sekarang halal cara memprosesnya. Jadi makanan itu diproses atau dimasak melalui proses yang halal. Nah, jadi makanan itu sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, bahan bakunya makanan itu juga halal, tetapi cara memprosesnya atau cara mengolahnya itu kok haram, maka makanan tersebut juga bisa berubah menjadi haram. Kok bisa? Ya bisa. Jadi harus makanannya halal, cara memperolehnya halal, nanti cara memprosesnya juga harus halal. Misal, alat masaknya kok bekas memasak makan yang haram, ya? Apa bu makan yang haram itu misalkan, itu kok bekas wajan atau pancinya, itu kok bandinggo masak marus. Marus itu apa? Marus itu darah. Nah, kok setelah digunakan untuk itu, digunakan untuk masak bahan makan yang halal, misalkan tahu atau tempe. Nah, nanti makanan tadi yang awalnya halal, tempenya halal, tahunya halal, tapi kok masak nganggo bekas wajan sing dienggo masak marus, ya kan? Dan nanti makanan itu haram dikonsumsi. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi itu yang ketiga, macam makanan halal yang kedua. Sekarang yang keempat, halal cara menyajikan. Nek kamu bagi olah, terus disajikan atau makanannya itu disajikan. Nah, jadi cara menyajikan atau diantarkan. Dan terus ada yang disimpan, betul? Nah, jadi ketiga proses tersebut itu dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Nah, kok bisa? Iya, di sini dicontohkan. Jika makanan disajikan dalam piring, wis dimasak, wis barang bahannya halal, cara memperolehnya halal, cara memprosesnya atau memasaknya halal, kok bisa jika nganggo piringnya itu terbuat dari emas, ya? Itu nanti
Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan dan menyimpannya. Terus saya lanjutkan. Makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Jadi, makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu yang pertama adalah semua rezeki dari Allah berupa makanan yang baik dan halal. Ada contohnya, apa misalkan padi. Padi itu sing diolah jadi beras, beras diolah lagi menjadi nasi yang kita konsumsi setiap hari. Karena kita orang Indonesia, sing bahan di daerah kita itu bahan makanan pokoknya adalah dari padi atau yang di nasi tadi, bahan pokoknya. Terus ada jagung, ada misalkan sagu, ada misalkan kedelai, ada sayuran, ada buah-buahan, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu adalah semua makanan dari laut. Ya mungkin cumi, mungkin ada udang tadi, kan dicontohkan teman kalian, ada udang, ada apa lagi misalkan kalau udang yang besar namanya lobster. Nah itu kan halal, itu semua makanan dari laut. Nah terus yang ketiga, semua binatang ternak. Binatang ternak itu banyak ya, ada mungkin ayam, ada itik, ada kambing, ada kerbau, ada unta dan lain sebagainya. Kecuali apa? Babi dan anjing. Karena memang babi dan anjing itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran hukum keharamannya. Terus yang keempat, hasil buruan. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Ini punya binatang nih. Binatangnya ini sudah dididik untuk berburu. Dan nanti hasil buruan dari binatang tersebut itu hukumnya halal. Terus yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air. Ya ada, baik itu di air laut atau di air tawar. Misalkan kayak di kali ada water, ono apa sih biasanya kamu cari itu? Ada cetok water ya biasanya, water dari tel, ono mungkin lele, ada di situ, ada mungkin ilang dan sebagainya, itu hukumnya halal. Ya. Saya lanjut lagi ya. Membiasakan, terus sekarang kalau sudah tahu macam-macamnya dan jenisnya, kita lanjutkan membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Bagaimana toh kita itu sebagai umat Islam membiasakan mengonsumsi makanan yang halal? Yang pertama, ketika membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Ya, misalnya itu lebih ke kayak daging kayak gitu ya. Jadi membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Mungkin tonggo musik burger atau yang punya warung, yang punya toko. Kita terpercaya atau lebih tahu bagaimana keseharian tambah kalian atau agamanya apa, kan sama dengan kita. Terus yang kedua, apabila membeli daging hendaknya membeli di tempat orang yang muslim. Ya. Jangan terus nitipin bunek muslim. Ya, karena muslim itu identik dengan apa? Kalau laki-laki mungkin juga, atau kalau perempuan memakai hijab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Ya seperti yang tadi, dengan cara yang baik, mungkin dengan bekerja yang halal, mungkin sebagai petani, mungkin sebagai pekerja di sebuah perusahaan, atau bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu dan lain sebagainya. Kalau tukang kayu itu halal atau tidak ya? Halal. Nah berarti kan dengan dia bekerja yang halal, nanti insya Allah hasil dari mendapatkan makanannya juga halal. Nah, terus yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal tadi, seperti yang ada contohnya tadi ya. Itu hampir sama dengan mendapatkan makanan yang baik. Terus yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misal tadi sudah dicontohkan daging babi. Daging babi itu halal kok.
nggak boleh loh. Yuk kita harus menghindari itu. Nah memang sudah tahu daging babi itu tidak diperbolehkan. Yuk jangan sekali-kali mendekat atau mencicipi sidik wae rapopo, tidak boleh. Wae sendiri wis diharamkan sidik oke podo wae tetap haram. Babi itu dari kulitnya, jadi semua bagian dari babi itu haram. Ya, anjing juga sama, semua bahan dari semua dari anjing itu haram. Enak kan ya? Jadi membiasakan mengonsumsi makanan yang ke-6, yang terakhir itu adalah selalu bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kalian itu diberikan makanan berupa apapun atau lauknya berupa apapun, itu selalu bersyukur. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, kenapa? Ya kita masih bisa makan. Betul? Masih banyak loh orang yang tidak bisa makan seperti kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan manfaat mengonsumsi makanan yang halal sekarang. Apa toh kita harus belajar manfaat mengonsumsi makanan halal? Manfaat dari mengonsumsi makanan halal itu satu, biar kita itu terhindar dari murka Allah karena sudah menjauhi larangan. Jadi dengan kita itu menjauhi larangan Allah, kita itu bisa terhindar dari murka Allah. Yang kedua, tubuh kita itu selalu sehat. Jadi nek awake dhewe kuwi makan makanan yang baik, yang halal, tubuh kita itu akan sehat. Nah, mungkin awake dhewe mangan makanan sing apik kok malah awake dhewe lara, ya. Yang ketiga, menghasilkan hati dan juga pikirannya itu bersih. Nah, awake dhewe kuwi mangan sing halal, makan yang baik, itu hatinya kita bersih. Pikirannya juga bersih. Orang mikir sing selalu negatif thinking gitu juga. Terus yang keempat, manfaat mengonsumsi makanan yang halal, diberi rezeki yang halal juga. Nah, terus yang kelima, menunjukkan pada umat Islam agama kita adalah agama yang baik. Sampai di sini dari pengertian sampai dari manfaat mengonsumsi makanan yang halal. Apakah ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Mungkin dari macamnya atau yang lainnya? Ada pertanyaan atau tidak? Sadio, gimana? Boleh bertanya? Misalnya macam apa? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk diskusi kelompok. Ya. Dan nanti diskusi kelompok ini saya bentuk kelompoknya ada 4 kelompok dalam kelompok diskusi. Kelompok 1 itu ada Mas Abdul Mujib, ada Mas Agio, Mas Adnan, dan Mas David. Dan nanti di kelompok 2 ada Mbak Afifah, Mbak Ainun, Mbak Asista, dan juga Mbak Azura. Untuk kelompok 3 ada Mas Arlinda, Mas Rasid, Mas Danendra, dan Mas Fuad. Nah, kelompok 4-nya ada Mbak Aufa, Mbak Bilkis, Mbak Felis, sama Mbak Embun ya. Ini sudah dibentuk kelompok? Ya, kalau sudah dibentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya tuliskan di sini, nanti tugas kelompoknya adalah saya bagikan ya. Tugas kelompoknya ini nanti saya bagikan dan lembarnya ini, berdasarkan lembarnya ini. Ya, ini tugas kalian. Jadi jika sudah mengetahui macam manfaat dan makanan halal, kemudian diskusikan pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan kalian untuk didiskusikan bersama dengan teman kelompok. Nanti permasalahan apa yang muncul di situ nanti silakan didiskusikan.
Yang penting sekarang ditulis dulu kelompoknya, nanti baru di apa namanya? Dikerjakan bahan dari LKPD yang sudah dikerjakan. Jadi kalian setelah menulis kelompoknya, nanti mencari informasi di buku yang sudah disediakan. Boleh dibuka bukunya tentang makanan halal, cari informasi di situ, ya. Apa saja atau apa saja makanan halal, misalkan di situ berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan, oke? Sudah ya.
kalian yang ada di RKPD yang sudah saya bagikan, yang maju duluan nanti adalah kelompok 3 dari kelompoknya Mas Arlinda, Mas Fuad dan teman-teman. Ya, untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan terus semua. Yang lain diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan atau mau menanggapi dipersilakan. Silakan dibaca hasil presentasinya Mas. Ada yang bertanya lagi mungkin dari kelompok lain? Atau ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mas Lingga? Atau menanggapi dari pertanyaan? Ya. Jadi kelompok berapa Mbak? Ya, dari kelompok 2 mau menanggapi? Monggo. Kalau menurut saya tidak hanya dari YouTube atau LG, tetapi juga dari HP juga barang. Ya, boleh duduk. Itu ada tadi tanggapan dari teman kalian. Kalau dari pertanyaan tadi, dari pertanyaannya Mbak siapa? Dari Mbak Embun, dari kelompok yang di sini, kelompok 4. Itu menurut dari pertanyaan Mbak kelompok 4 itu sudah dijawab dari kelompoknya Mbak Ainun bahwa daging yang yang dihalalkan ya, itu tidak hanya yang dihalalkan tadi, terus tidak hanya jadi yang dihalalkan itu daging ya dari binatang yang halal. Jadi misalkan kok ricanya itu rica selain daging yang halal, berarti
Selanjutnya boleh kita beri aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok yaitu dari kelompok 3. Silahkan mundur ke belakang kelompok 3. Kita lanjutkan kelompok yang berikutnya maju, itu adalah kelompok 4. Silahkan masuk ke depan.
dari laut itu halal. Tetapi kalau makanannya itu mengandung racun, bagaimana? Memang pada dasarnya semua makanan dari laut itu yang otomatis kita tidak termasuk dalam minum makanan. Memang makanan yang kita makan itu tidak hanya makanan yang halal, tetapi juga baik itu kesehatan, kesenangan, dan sebagainya. Ya. Paham Mas dengan jawabannya? Puas ya dengan jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak bisa ditutup, Mbak. Untuk yang terakhir, yang presentasi adalah kelompoknya Mas Agio, yaitu kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1. Silakan kelompok kami. Terima kasih. Analisa analisasi. Ya, bisa dibacakan hasil presentasinya, Mas. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang berarti sesuatu yang baik. Makanan yang baik yang diperoleh dikonsumsi menurut agama Islam. Kemudian makanan halal. Halal dari jaca. Halal cara memperolehnya. Jika halal cara memperolehnya atau mengolahnya. 4. Halal menunjukkan mengantar serta menyiapkannya. 3. Cara membiasakan mengonsumsi makanan halal itu membeli bahan makanan dari tempat terpercaya. 2. Apabila membeli daging hendaknya membeli di tempat orang muslim. 3. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik. 4. Membeli dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. 5. Menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut. 6. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Manfaat mengonsumsi makanan halal yaitu terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. 2. Lebih selalu sehat kita menghasilkan hati dan pikiran. Isi 4. Diberi rezeki yang halal. 5. Menunjukkan pada umat bahwa Islam agama yang baik. Ya. Apakah ada yang bertanya? Makanan yang halal itu salah satunya semua dimakan ya. Sepertinya seperti itu. Nah, jawaban teman kalian apakah sudah paham? Apa ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil dari diskusi kelompok 1 sampai dari kelompok 4 sampai dengan kelompok 4 ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi
yang kalian dapatkan dari pelajaran tentang makanan halal? Ada yang berani menjawab apa yang kalian pelajari? Apa yang dapat kamu dapatkan untuk pelajaran kali ini? Ya, apa Mas? Jadi saya sekarang menjadi lebih tahu tentang semua makanan halal dan makanan halal. Ya. Terus ada apa lagi? Dan cara mendapatkan atau mengolah atau proses. Ya. Jadi dari mempelajari makan halal sampai dengan manfaatnya dari awal sampai akhir tadi, teman kalian itu bisa mengetahui, kata teman kalian itu yang mungkin mewakili kalian itu mengetahui apa itu makan halal, apa itu manfaat makan halal, terus bagaimana macam-macam dari makanan halal. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian itu sudah mengetahui apa itu makanan halal sampai dengan manfaatnya dan cara membiasakannya, berarti untuk kedepannya kalian itu harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kali ini, kalian saya kasih pertanyaan, nanti bisa dijawab dengan lisan. Ya. Pertanyaannya yang pertama adalah apa makanan halal? Halal. Ya. Apa Mas Agil? Sate. Ini ikan bakar atau ikan goreng. Ayam, pentol, ayam. Itu pengertian atau macamnya? Macam atau pengertian? Macamnya. Ada yang mungkin lebih diperjelas lagi apa itu makan halal? Oh ya, apa Mas Fuad? Bisa dijawab? Makanan yang baik yang diperbolehkan dikonsumsi menurut agama Islam. Ya. Benar tidak teman-teman? Ya. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang baik, makanan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam atau agama Islam. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja macam makanan halal yang tadi kalian sebutkan? Ada yang bisa mewakili? Coba Mas Lingga. Ya. ayam, sapi, telur, buah-buahan, brokoli, kari, garam, lemon, kue, es krim, ikan, mie, buah laut, nasi, roti, lalap, dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali macam-macam makanan halal yang sudah disebutkan Mas Arlingga. Betul atau tidak? Ya. Sekarang, kalau macamnya secara jelas tadi kan ada halal karena zatnya, karena cara memperolehnya, cara memprosesnya, halal cara menyajikan, mengatakan serta menyimpannya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apabila kamu dihidangkan dari beberapa makanan, di situ ada makanan seperti daging babi atau daging anjing, ada ayam, ada itik, masakan dari bahan dasar itik itu bebek misalnya. Kamu memilih sebagai seorang muslim, kamu memilih makanan yang mana? Ada yang mau jawab?
Oh, Mas Agil lagi. Apa Mas? Itik. Nah, ada lagi? Apa Mas? Ayam. Kan di situ ada babi, anjing, ayam, itik. Mas Agil milih itik, Mas Lingga milih ayam, Mas Ganendra milih ayam. Yang dipilih Mas Ganendra sama Mas Agil tadi termasuk makanan halal? Halal. Ya, betul sekali. Terus ada pertanyaan berikutnya yang keempat, apabila disuruh menyebutkan manfaat dari makanan halal, ada yang mau menjawab? Manfaat makanan halal. Ya, duluan Mbak Ainun, coba Mbak Ainun dulu ya. Nanti kalau kurang lengkap bisa dilengkapi oleh Mas Ganendra. Yuk, manfaatnya apa Mbak? Terhindar dari muka Allah karena menjadi larangannya. Ya, Untuk selalu sehat. ya. Menghasilkan hati dan pikiran bersih. Diberi rezeki yang halal. Ya. Dan menunjukkan pada umat bahwa Islam agama yang baik. Ya. Ada yang mau menambahin Mas Lingga mungkin? Mas Ganendra, Mas Ganendra mungkin? Tidak. Ya. Jadi dari materi atau dari pembelajaran kali ini tentang makanan halal yang dapat disimpulkan bahwa makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan menurut agama Islam atau dikonsumsi oleh Islam. Tetapi tidak hanya halal saja, tetapi juga harus baik. Terus macam-macam dari makanan halal saya sudah tadi dapat disimpulkan bahwa ada halal karena zatnya, halal karena cara memperolehnya, halal cara mengolahnya, halal cara menyimpan, mengelola dan menyajikannya. Terus untuk manfaatnya, manfaatnya itu adalah baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Apa lagi tadi? Manfaatnya apa lagi? Terus tubuh kita menjadi sehat ya, menjadi sehat, diberikan rezeki yang halal, menghiaskan hati dan pikiran yang bersih, menunjukkan pada umat Islam, umat manusia kalau Islam itu adalah agama yang baik, adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada dan silakan nanti di rumah itu kalian pelajari materi yang berikutnya, yaitu adalah materi makanan halal. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan ditutup dengan doa dipimpin oleh Mas Fuad. Sabrab daulah.